Tepat 1 tahun lalu, kami memuja-muji Xiaomi karena berhasil ngeluarin tablet 5 jutaan yang sangat bagus fitur dan performanya. Nah, giliran tahun ini segalanya serba memaksa Xiaomi buat naikin harga sequel terbaru Xiaomi Pad ke kisaran 7 juta. Apakah bisa tetap worth it? Oke, beda dibanding evolusi dari Xiaomi Pad 6 ke 7 yang banyak dirombak, peningkatan dari 7 ke 8 basically hanya soal SoC baru dan udah include keyboard case dalam box. Jadi kalau kita rekap apa aja fitur Xiaomi Pad 8, videonya kurang lebih bakal sama persis kayak review Xiaomi Pad 7 tepat 1 tahun lalu. So, video hari ini bakal lebih singkat dan ringkas aja. Bagi yang belum pernah pegang Xiaomi Pad, ini merupakan tablet Android mainstream tanpa desain atau fitur yang bener-bener unik. Dia pakai unibody aluminium solid, ada quad speaker Dolby Atmos, layar 3K IPS rasio 3:2, support magnetic stylus, dan yang terpenting udah include keyboard case magnetic di dalam pembelian. Sayangnya ya keyboard ini belum ada touchpadnya seperti saingannya si Moto Pad 60 Pro. Yang dibanggain Xiaomi dari tablet ini adalah memakai salah satu chipset tablet paling kencang di harganya, yang habis ini segera kita ulas. Fitur lainnya meliputi port USB-C 3.2 support display output, Wi-Fi 7, gyroscope, tapi nggak ada slot SD card maupun opsi seluler/5G. Xiaomi Pad 8 punya layar 3K IPS 144Hz 11 inch yang sangat memuaskan buat baca dokumen, nonton, ngedit, kerja, dan main game. Layar ini memang belum IPS tapi udah HDR10, max kecerahan 800 nits, plus bisa nampil 68 miliar warna dengan kontras bagus. Jadi meski bukan AMOLED, sekalipun di versi Pro, rasanya nggak ada alasan serius untuk kecewa unless udah terlalu biasa termanjakan layar AMOLED di Samsung Tab S series. Yang penting stylus Xiaomi Focus Pen Pro-nya nyaman, sangat mirip Apple Pen feel-nya dan minim delay. Worth it jika kalian suka ngedit, desain gambar, dan coret-coret. Bicara soal HyperOS 3, sebenarnya ini udah makin matang, berbasis Android 16, gue merasa experience-nya makin seamless dan minim bug. Sebelumnya, scaling floating window di workstation mode aja kadang ngebug. Sekarang udah smooth meski belum semua aplikasi bisa dipaksa floating window layaknya Samsung DeX. Tapi oke lah, ini desktop modenya udah usable banget buat kerja, sekolah, atau ngampus saat PC atau laptop ditinggal di rumah. Tapi again, 11 inch itu hitungannya tablet relatif compact saat ini, makanya agak nanggung kalau mau dikasih keyboard yang lengkap pakai touchpad macam produk merek sebelah yang ukurannya mepet 13 inch. WPS Office PC udah terinstall, siap bikin spreadsheet dan presentasi fitur lengkap, tapi ya dibanding iPad banyak aplikasi yang harus diakui ketinggalan seperti Photoshop yang mode full screen aja belum bisa. So, kelebihan utama tablet ini adalah chipset Snapdragon 8S Gen 4 yang banyak dipakai HP flagship killer tahun lalu. Bagi yang butuh tab 11 inch kelas mainstream tapi nggak puas sama performa Dimensity 8400 apalagi Snapdragon 7 Plus Gen 3 tahun lalu, ini dia tablet yang dapur pacunya persis kayak Poco F7 ditemani 256GB storage UFS 4.1 yang sekencang NVMe, kecuali soal RAM fisik yang dipangkas jadi 8GB aja. Buat yang hobi ngedit konten di CapCut sambil multitasking ngedit foto di Lightroom, buka browser sambil dengerin podcast di YouTube. Oh iya, bicara gaming, gue rajin main Enfield di sini meski agak gede ya pakai tablet 11 inch. Di setting high atau very high relatif lancar, 30 hingga 45 fps, walau kadang tetap ada frame drop pas musuh rame. Nyamannya main di tablet gini daripada di HP ya karena permukaannya luas, tangan nggak kepanasan meskipun di punggung area CPU suhunya bisa tembus 42 derajat Celcius setelah dipakai main game selama setengah jam. Oh ya, selain chipset, ada satu lagi peningkatan minor di sisi kapasitas baterai yang sekarang jadi 9200 mAh. Untuk playback YouTube, kami berhasil dapat kurang lebih 17 jam di brightness rendah, dan untuk usage daily termasuk 1 jam main game, ini cukup dicas 2 hari sekali. Chargingnya cukup 90 menit dengan charger 45 watt bawaan. Kamera belakang masih 13 MP dan tidak seperti versi Pro yang punya sensor fingerprint, Pad 8 cuma ada opsi face unlock dengan kamera selfie 8 MP-nya. Untuk kualitas kamera depan kurang lebih seperti ini, tapi tetap aja belum bisa ngerekam resolusi 4K. Kesimpulannya, 7 jutaan saat ini bukan jumlah uang yang kecil. Namun worth it aja buat sebuah tablet 11 inch all-rounder performa cespleng. Sure, kalau fokus kalian lebih ke cari pengganti laptop buat kerja dan Netflixan lebih enak, layar lebih gede dan keyboard case macam Microsoft Surface, ada yang namanya Moto Pad 60 Pro di harga yang sama. Terus kalau performa nggak sepenting itu, kalian masih bisa beli Xiaomi Pad 7 di harga 5 jutaan.
Xiaomi Pad 8 Pro yang pakai Snapdragon 8 Elite menurut kami sebaiknya hanya kalian beli kalau emang pure mau dipakai sebagai konsol game portable, karena ya buat mayoritas user tablet Android, Xiaomi Pad 8 standar udah lebih dari cukup, bahkan minim alasan buat upgrade dari Xiaomi Pad 7 jika cuma dipakai buat workload kerja dan hiburan sehari-hari. Itu aja pendapat singkat kami soal Xiaomi Pad 8. Yang mau menang mending dipersilahkan. Gue Mike, sampai jumpa di next video.